Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dini waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Arifah Kurniawan selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah, dan yang saya hormati teman-teman yang insyaallah berbahagia. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, izinkan kami di sini menyampaikan materi tentang mekanisme keuangan syariah berbasis jual beli, murabahah, salam istisna. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu tentang metode penentuan harga jual dan profit margin. Profit margin bank syariah atau lembaga keuangan syariah sebagai penjual dalam menawarkan harga jual, sedangkan pembeli melakukan penawaran sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diinginkan oleh nasabah. Penentuan nisbah memerhatikan tingkat keuntungan yang diharapkan pihak bank yang dipengaruhi beberapa hal berikut ini. Yang pertama, beban dana operasional, yang kedua beban dana efektif, yang ketiga beban overhead, yang keempat beban dana, yang kelima margin atau laba yang diinginkan. Selanjutnya yaitu pengakuan angsuran dapat dihitung menggunakan 4 metode, yaitu yang pertama ada metode margin keuntungan menurun atau sliding, yaitu perhitungan margin keuntungan yang semakin menurun sesuai dengan menurunnya harga pokok. Yang kedua ada margin keuntungan rata-rata, yaitu margin keuntungan yang perhitungannya secara tetap. Yang ketiga ada margin keuntungan flat, yaitu perhitungan margin keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari suatu periode ke periode lainnya. Yang keempat ada margin keuntungan anuitas, yaitu margin keuntungan yang diperoleh dari perhitungan secara anuitas. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Latifah. Kepada Saudari Latifah Asmanusia, persilakan. Tentang pembiayaan. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan berupa A. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Yang B. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bitamli. Yang C. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang, murabahah, salam, dan istisna. Yang D. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard, dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa. Materi yang selanjutnya yang B adalah batas maksimal penentuan keuntungan menurut syariah. Batas mengambil keuntungan dalam berdagang. Syekh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin ketika ditanya tentang apakah dalam berdagang ada batasan keuntungan dan bagaimana hukumnya pemerintah menetapkan harga, jawaban beliau, keuntungan tidak ada batasan tertentu karena itu termasuk rizki Allah. Terkadang Allah melontarkan banyak rizki kepada manusia, sehingga kadang ada orang yang mendapatkan untung 100 atau lebih hanya dengan modal 10. Dia membeli barang ketika harganya sangat murah, kemudian harga naik, sehingga dia bisa mendapatkan untung besar. Dan kadang terjadi sebaliknya, dia membeli barang ketika harga mahal, kemudian tiba-tiba harga turun drastis. Karena itu, tidak ada batasan keuntungan yang boleh diambil seseorang. Beliau melanjutkan, jika ada orang yang memonopoli barang, hanya dia yang menjualnya, lalu dia mengambil keuntungan besar-besaran dari masyarakat, maka ini tidak halal baginya. Karena semacam ini sama dengan bai al-mudathor, artinya menjual barang kepada orang yang sangat membutuhkan. Karena ketika masyarakat sangat membutuhkan benda tersebut, benda tertentu, sementara barang itu hanya pada satu orang, tentu mereka akan membeli darinya meskipun harganya sangat mahal. Dalam kasus ini, pemerintah bisa dilakukan pemaksaan harga, dan pemerintah berhak untuk turut campur dan membatasi keuntungan yang sesuai baginya, yang tidak sampai merugikan. Dan dia dilarang untuk membuat keuntungan yang lebih, yang merugikan orang lain. Uraian fatwa di atas menurut Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin menyimpulkan bahwa keuntungan adalah bagian dari rezeki Allah. Karena itu Islam tidak membatasi keuntungan perdagangan.
boleh saja mengambil keuntungan 2 kali lipat sebagaimana disebutkan dalam hadis Urwah selama memenuhi syarat. Selanjutnya berpindah ke masalah berikutnya, yaitu bolehkah mengambil keuntungan lebih dari 100%? Dari hadis Urwah al-Bariki menjelaskan bahwa diperbolehkan mengambil keuntungan lebih dari 100%. Yang tidak diperbolehkan adalah menjual barang melebihi harga pasar karena termasuk pembodohan konsumen. Perlu diketahui bahwa tidak ada batasan keuntungan menurut syariat. Keuntungan bisa saja banyak, bisa pula sedikit, kecuali jika sudah ada batasan harga di pasaran dengan harga tertentu, maka tidak boleh konsumen dikelabui saat itu. Adapun jika barang tersebut belum ada di pasaran dan belum ada standarnya, maka ia boleh menjual barang tersebut sesukanya dengan harga yang ia inginkan, walau keuntungan 30% atau 50% atau semisal itu. Ini jika barang tersebut tidak ada standar harga. Penetapan harga jual murabahah yang syar'i. Sebaiknya penetapan harga jual murabahah dapat dilakukan dengan cara Rasulullah ketika berdagang dalam menentukan harga penjualan. Rasul secara transparan menjelaskan berapa harga belinya, berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk setiap komoditas dan berapa keuntungan wajar yang diinginkan. Cara yang dilakukan oleh Rasulullah ini dapat dipakai sebagai salah satu metode bank syariah dalam menentukan harga jual produk murabahah. Dengan demikian, secara matematis, bentuk formula dalam menentukan harga jual dalam kurung P barang pada akad murabahah yang dilakukan oleh perbankan syariah seharusnya hanya dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu harga dasar pembelian dari penyaluran utama dalam kurung X, biaya yang harus tertutupi dalam kurung Y, dan keuntungan wajar yang disepakati oleh pihak bank dan nasabah dalam kurung Z. Yaitu bisa dikatakan rumusnya adalah P sama dengan X tambah Y tambah Z. Selanjutnya contoh kasus. Tuan Ali berkeinginan membeli sebuah mobil untuk kepentingan usaha antar jemput anak sekolah. Harga beli mobil sebesar 150 juta. Pada saat ini Tuan Ali hanya memiliki 30 juta. Untuk mengatasi kekurangan dana tersebut, Tuan Ali menghubungi Bank Syariah Rizki Barokah Yogyakarta untuk mendapatkan pemecahan masalah akibat kekurangan dana tersebut. Bank Syariah menawarkan solusi dengan akad murabahah. Bila Bank Syariah memperkirakan 33 biaya operasional sebesar 200 juta dalam 1 tahun, perkiraan jumlah pembiayaan adalah 5 miliar dan markup yang ditentukan hanya sekali saja dari 10 pembiayaan murabahah. Lama pembiayaan 2 tahun. Bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaian dengan rumus harga jual efisien. Data pembiayaan adalah harga pokok mobil sebesar 150 juta, dibayar nasabah uang muka sebesar 30 juta, kekurangan dibayar di bank sebesar 120 juta. Jawabannya, cost recovery sama dengan 120 juta dibagi 5 miliar dikali 200 juta sama dengan 4.800.000. Margin keuntungan sama dengan 120 juta dibagi 10 sama dengan 12 juta. Harga jual bank sama dengan 120 juta dikali 2 ditambah 4.800.000 ditambah 12 juta sama dengan 141.600.000. Angsuran pembiayaan sama dengan 141.600.000 dibagi 24 bulan sama dengan 5.900.000. Persentase hitung margin sama dengan buka kurung 2 dikali 4.800.000 ditambah 12 juta dikali 150 juta dikali 100 sama dengan 14,4 sama dengan 0,6.